Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Awal Fathul Mubin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita wajib bersyukur pada Allah karena Allah masih menggerakkan langkah kaki kita, tubuh kita ini untuk senantiasa mengerjakan perintahnya. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wujud di dunia ini bukan atas keinginan kita, bukan juga atas keinginan kedua orang tua kita, tapi kita wujud di dunia ini, ada di dunia ini atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah bertanya atau meminta izin kepada kita, apakah kamu mau lahir ke dunia, mau jadi orang mana, mau tinggal di mana, mau jadi anaknya siapa, dan sebagainya. Tetapi tahu-tahu kita lahir di dunia ini dengan berbagai macam keadaan manusia zaman sekarang. Maka itu menunjukkan bahwasannya kita lahir di dunia ini ada satu maksud, satu tujuan. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Kita hidup, terus nanti kita mati, dan seterusnya. Untuk apa semua itu? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, Zat yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menguji kita mana yang paling baik amalnya. Kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan ujian, kehidupan dalam rangka menjalani ujian dari Allah. Siapakah yang paling baik amalnya? Maka dari manapun dia, siapapun dia, kalau baik amalnya, maka insya Allah dia lulus dalam menjalani ujian di dunia. Tapi kalau tidak baik amalnya, buruk amalnya, maka siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dari manapun dia, tetap di akhirat nanti dia tidak lulus menjalani ujian. Orang kaya, orang miskin, ujiannya sama. Siapa yang paling baik amal? Orang kaya amalnya baik, suka berinfak, kewajiban hartanya ditunaikan, hartanya digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan dan sebagainya. Maka dia lulus dalam menjalani ujian, baik amalnya. Kekayaan dia membawa dia di dalam ridha Allah. Orang kaya yang memperbaiki amalnya dengan hartanya. Orang miskin, ujiannya juga sama. Siapa yang paling baik amalnya? Walaupun dia miskin, dia tetap bersabar, tetap meminta, bermohon kepada Allah, tidak berharap atau meminta-minta kepada manusia dan sebagainya. Maka dia termasuk orang miskin yang lulus ujian. Orang sehat, orang sakit, dia rakyat, dia pejabat, kalau baik amalnya, maka dia lulus dalam menjalani ujian. Tapi kalau buruk amalnya, rusak amalnya, maka dia tidak lulus dalam menjalani ujian. Jadi itulah kehidupan manusia di dunia ini, kehidupan ujian. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini
yang bisa mengatakan dirinya saya ini orang sukses. Bagaimanapun keadaannya, pencapaiannya, ya, terutama pencapaian duniawi, ya, ataupun juga pencapaian akhirat, selama orang itu masih hidup di dunia, maka dia belum bisa mengatakan saya ini orang sukses. Kenapa? Karena yang namanya sukses itu ya selama-lamanya. Kalau hari ini sukses, senang, kemudian besok susah, ya apa artinya? Maka dalam Al-Quran itu, versi Al-Quran itu, orang sukses itu faman suhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, beruntung. Kenapa? Karena orang ketika dimasukkan dalam surga ya selama-lamanya. Kalau dia senang ya senang selama-lamanya, dia sehat, sehat selama-lamanya, dia muda, muda selama-lamanya, dia kaya, kaya selama-lamanya, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Tapi selagi orang itu masih hidup di dunia ini, bagaimanapun pencapaiannya, dia belum bisa mengatakan saya ini orang sukses. Banyak orang mengira kalau harta saya banyak, harta saya triliunan, ya, harta saya tidak habis-habis, mobil mewah di mana-mana, ya, perusahaan di mana-mana, aset di mana-mana, ya, jabatan punya, maka saya orang sukses. Belum tentu, ya. Pencapaian yang seperti itu pun juga ujian, ya. Orang dikasih oleh Allah pencapaian duniawi yang luar biasa itu pun juga ujian, bukan satu kesuksesan, ya. Orang tidak dikasih oleh Allah apa-apa, itu pun juga ujian, bukan satu kegagalan. Maka banyak orang memandang sukses atau gagal di dunia ini sebatas itu. Ketika orang ini punya segalanya, maka dia merasa dirinya sukses, seakan-akan akan selamanya begitu, gitu. Begitu pula orang ketika nggak dikasih apa-apa, dia memandang dirinya gagal, seakan-akan dia akan selamanya begitu. Padahal tidak. Itu sifatnya hanya sementara saja, ya. Banyak orang yang dikasih kekayaan oleh Allah, ya, tapi ada nikmat lain yang dicabut. Nikmat senangnya mungkin dicabut. Banyak orang kaya tapi banyak pikiran, ya. Dikasih sakit, ya. Ada orang fakir tapi hidupnya tenang, nggak banyak pikiran, badannya sehat. Oh, kalau saya jadi pejabat, punya pangkat jabatan, hidup pasti senang. Belum tentu, ya. Banyak orang jadi pejabat, ya, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, banyak masalah, ya kan? Bahkan yang sudah nggak jadi presiden pun masih ada masalahnya, ya. Jadi tidak ada di dunia ini seseorang mencapai satu pencapaian yang di situ hidupnya akan enak terus, tidak ada lagi ujian, benar, ya. Mau seperti apapun pencapaian seseorang di dunia ini, tidak akan ada kehidupan itu yang di dunia ini isinya tuh enak terus dari lahir sampai mati, itu nggak ada ujian, nggak ada cobaan, tuh nggak ada. Pasti akan ada silih berganti, ya. Ada senang, ada susah. Maka dikatakan dalam Quran mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia, kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kenapa dia menipu? Karena tidak kekal. Hari ini senang, besok ada susahnya, ada ujiannya, dan sebagainya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang Allah sediakan untukmu di negeri akhirat. Karena itulah hakikatnya sukses ya di situ, bukan sebatas di duniawi. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, ya, jangan lupa bagianmu daripada dunia, ya. Tidak apa-apa orang tuh ngambil duniawi, ya tidak apa-apa. Tapi jadikanlah itu sebagai sarana untuk supaya mendapatkan keberhasilan atau keuntungan di akhirat, gitu.
Dunia itu sarana, yang dikasih harta, hartanya sarana supaya nanti harta ini menjadi sebab saya mendapatkan keuntungan yang lebih di akhirat. Dikasih jabatan, jabatan itu sarana, bagaimana saya menggunakan jabatan saya supaya sebab jabatan saya mendapatkan keuntungan yang lebih di akhirat. Ilmu ya juga sarana, dan seterusnya. Apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini semuanya itu sarana yang kita gunakan untuk supaya sebab apa yang kita miliki itu mendatangkan keuntungan yang lebih buat kita di akhirat. Kalau cuma sebatas mendatangkan keuntungan duniawi, ya sekedar cuma sementara saja, dinikmati sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, atau berapa tahun, ya habis itu ya sudah selesai. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang perlu kita luruskan, bahwasanya hidup di dunia ini tidak ada yang namanya akan senang terus, ya. Sehebat apapun pencapaian seseorang di dunia ini, tidak ada orang yang dari lahir sampai mati itu hidupnya itu isinya senang. Pasti akan ada ujiannya. Maka dalam Quran Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita sedikit, bisyai'in itu dengan sedikit, ya. Artinya ujian itu tidak banyak, sedikit. Bisyai'in minal khawf, rasa takut, ya, gitu. Takut masa depan saya bagaimana, ya. Saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya. Masa depan bagaimana, dan seterusnya. Ya, minal khawf wal ju', ya, rasa lapar, ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, rezeki seret, pendapatan berkurang, ya. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, kekurangan jiwa, adanya kematian, ya. Wa thamarat, kekurangan buah-buahan, hasil panen berkurang, dan seterusnya. Itu ujian-ujian yang Allah berikan pada kita di dunia ini. Tetapi wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika dia mendapatkan ujian atau musibah itu, maka dia mengatakan kami ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini milik Allah. Kadang-kadang kita mengatakan ini mobil saya, ini rumah saya, ini jabatan saya, ini harta saya. Lah terus sayanya punya siapa? Saya ini punya Allah. Berarti apa yang saya miliki ini juga punya Allah juga. Maka kata para ulama, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang menemukan Allah, maka dia menemukan segala sesuatu. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala sesuatu. Karena yang punya segala jadi diri ini Allah. Kalau orang hidupnya bersama dengan Allah, maka dia mendapatkan segala sesuatu. Tapi kalau orang hidupnya tidak bersama dengan Allah, ya maka dia kehilangan segala sesuatu, ya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan kita di dunia ini, ya. Apa yang kita miliki ini sifatnya sementara, itu pun juga ujian buat kita. Maka kalau kita ingin lulus dalam menjalani ujian itu, jadikanlah apa yang Allah berikan pada kita sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di akhirat, supaya apa yang diuji kepada kita, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, itu bisa kita laksanakan, ya. Ada orang, ya, yang diberikan oleh Allah berbagai macam pencapaian duniawi. Ada orang yang tidak diberikan oleh Allah sama sekali, tidak dikasih apa. Yang tidak dikasih apa-apa, sholatnya rajin, baca Qur'annya istiqomah, ya, ibadahnya pokoknya rajin istiqomah. Yang dikasih pencapaian dunia yang banyak, sholat nggak pernah, baca Qur'an apalagi, pokoknya ibadah nggak pernah. Maka dalam pandangan Allah yang sukses itu orang yang
tidak dikasih apa-apa tadi itu secara duniawi, tapi ibadahnya istiqomah, kewajibannya istiqomah, dibandingkan dengan orang yang secara duniawi dikasih punya pencapaian yang luar biasa, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Maka itulah cara memandang kita bagaimana sebenarnya orang yang sukses. Orang sukses itu bukan orang yang masih hidup di dunia ini dan memiliki pencapaian-pencapaian yang banyak, tidak. Tapi orang yang sukses itu ketika dia bisa melewati jembatan Sirat, ya, atau nanti di padang mahsyar di akhirat diumumkan fulan bin fulan masuk surga, nah itulah baru dia mengatakan orang sukses, ya, gitu. Tapi kalau masih di dunia, belum layak dia mengatakan saya orang sukses, karena hidupnya masih panjang perjalanannya, tidak sebatas di dunia saja. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada kita lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu amalan, ya, atau senjata untuk menghadapi berbagai macam ujian, musibah yang ada di dunia ini, ya, yaitu dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Orang kalau punya senjata itu insya Allah dia bisa menjaga dirinya dari musuhnya, dari hal-hal yang akan mengganggunya. Begitu juga orang selagi masih mau berdoa, maka insya Allah dia tidak akan pernah celaka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah celaka selagi aku masih mau berdoa kepada Tuhan. Jadi selagi orang itu masih mau berdoa, insya Allah nggak akan pernah celaka. Berbagai macam ujian yang dia jalani di dunia ini, ya, orang kaya punya ujiannya sendiri, orang miskin punya ujiannya sendiri, orang pejabat ya punya masalah dan ujiannya sendiri, rakyat punya masalah dan ujiannya sendiri, ya kan, ya. Walaupun kategori lulusnya satu, sama, siapa yang paling baik amalnya di antara mereka, dialah yang lulus. Nah, maka dari itu supaya kita ini tetap bisa istiqomah dalam berbagai macam keadaan, berbagai macam ujian dan cobaan, tetap bisa istiqomah memperbaiki amal, tetap bisa istiqomah menjadi orang yang paling baik amalnya, maka senantiasalah doa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau masih mau doa, insya Allah tidak akan pernah celaka. Dan memang Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan doa. Jadi minta kepada Allah itu jangan cuma sekedar minta urusan duniawi. Minta kepada Allah itu juga dalam urusan supaya dikasih keistiqomahan, dikasih kekuatan, diberikan kemampuan untuk menjalani ujian, diberikan kemampuan untuk tetap istiqomah menjadi yang paling baik amalnya dan seterusnya. Perlu bermohon dan berdoa kepada Allah. Jangan kita merasa mampu dengan diri kita sendiri, ya kan? Saya orang hebat, ya. Saya ini orang alim, pasti saya mampu, ya kan? Nggak perlu minta doa itu, saya pasti orang hebat, mampu, saya tahu ilmunya semuanya. Jangan seperti itu. Tapi tetap berdoa dan bermohon kepada Allah. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka pasti aku akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Ya. Tapi kalau saya doa nggak terkabul-kabul, kan, ya mungkin ada masalah, ya kan, atau mungkin ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, mungkin barangkali Allah ingin mendengarkan suara kita, sehingga mungkin belum dikabulkan, ya. Nanti kalau dikabulkan, kita sudah nggak berdoa lagi, gitu. Nanti dikabulkan di waktu yang tepat, ya, supaya Allah masih ingin mendengar suara kita.
Jadi doa kepada Allah jangan sampai apa istilahnya, begitu sudah doa, yang doanya sudah diberikan, ya, apa yang diminta sudah diberikan, terus berhenti, tapi tetap doa terus, ya, supaya orang itu ingat kepada Allah kapan saja. Makanya kita kan dalam Islam diajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doa. Mulai dari bangun tidur ada doa. Orang biasa bangun tidur tuh masuk kamar mandi ada doa, kan? Orang setelah itu buang hajat, ya, terus istinja. Ketika istinja itu ada doa juga, walaupun ya dibacakan dalam hati karena di kamar mandi. Keluar kamar mandi ada doa juga. Setelah itu apa? Mungkin pakai pakaian, ada doa juga. Melepas pakaiannya ada doa juga, kan? Habis itu ingin keluar rumah, kan, salat subuh. Nah, ketika keluar rumah tuh ada doa juga. Naik kendaraan ada doa juga. Ketika berjalan ke masjid itu juga ada doa juga, ya. Jadi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh diajarkan untuk senantiasa doa, ingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya di saat kita butuh kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Ya, sebagaimana kata Nabi, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu senang, maka niscaya Allah akan ingat kepadamu di waktu susah, ya. Di waktu lapang, di waktu senang ingat sama Allah. Nanti di waktu sedang susah, sedang butuh pada Allah, Allah ingat sama kita, ya. Begitu kita doa langsung diijabah oleh Allah, ya. Sebagaimana para sahabat, ada yang doa minta hujan, Allah turunkan hujan di kebunnya. Ada yang doa keledainya mati, doa sama Allah dalam perjalanan, keledainya mati, dihidupkan lagi oleh Allah. Ada yang doa ketika di perjalanan dicegat oleh perampok mau dibunuh, Allah turunkan malaikat untuk membunuh perampok tadi, ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini memang kehidupannya setiap hari itu ingat sama Allah. Makanya ada apa-apa ketika butuh sama Allah langsung datang pertolongan Allah. Nah, kalau sekarang tidak, ya. Ada kadang orang nih mau berdoa sama sekali, nanti selesai mati itu hidup baru ya Allah, ya Allah, ya. Ya. Ada sanang-sanang sampai yang nyanda doa tidak pernah, ya. Apalagi yang lain, ya. Yang wajib saja tidak, ya. Begitu sudah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, baru ya Allah, ya Allah, kan gitu, ya. Ini ujian, ya, ya. Belum tentu juga ujian. Ujian itu datang kalau orang itu orang soleh, ya, orang baik, dikasih cobaan, ya, musibah itu sifatnya ujian untuk mengangkat derajatnya. Makanya Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya itu para nabi. Lah kenapa? Ya para nabi ini kan ya pimpinannya orang saleh, tapi justru mereka ini kata Rasulullah paling banyak ujiannya. Maka ujian itu yang datang kepada mereka untuk mengangkat derajat. Ujian yang datang kepada orang baik, orang-orang saleh itu untuk mengangkat derajat. Sebagaimana di kelas kalau ada ujian kan pasti mau naik kelas. Tapi kalau yang datang kepada orang ya tukang maksiat, ya, itu bukan ujian, itu hukuman, ya. Ada orang yang pernah sembahyang, puasa nggak pernah, mengaji apalagi, ya, pokoknya tukang maksiat. Begitu dia dapat musibah, ya, dia bilang, ya Allah, saya sabar menjalani ujianmu, ya kan, ya. Siapa yang sedang uji, ya, itu sedang dihukum, bukan sedang diuji, ya. Ujian itu ketika orang itu orang baik, ya, orang soleh, datang kepadanya ujian, itu untuk menaikkan derajatnya. Karena memang walaupun orang itu soleh, ya, tidak ada orang yang hidup di dunia tanpa ujian. Seperti saya katakan tadi, seperti apapun pencapaian seseorang, ya, walaupun pencapaian itu dari segi agama, orang baik, orang soleh, ya, orang takwa, tetap ujian itu akan ada. Cuman bedanya kalau bagi orang yang soleh itu ya untuk mengangkat derajat. Sedangkan bagi orang yang tukang maksiat, ya, itu untuk hukuman, ya. Nah itu sifatnya seperti itu. Jadi tidak kemudian ada orang tidak pernah sholat,
puasa nggak pernah, tukang maksiat, terus dikasih musibah oleh Allah, oh ini sedang diuji untuk menaikkan derajat, ya kan? Dia nggak punya derajat apa-apa, tukang maksiat, maka itu hukuman, ya, untuk menggugurkan dosa-dosanya, ya, kalaupun dia mau ingat. Karena kadang-kadang ada orang seperti itu, begitu dikasih ujian, dikasih musibah, ya Allah, doa sama Allah. Begitu musibahnya hilang, ya Allahnya juga hilang, ya kan? Nanti ada musibah lagi, baru ya Allah lagi, ya kan itu. Ya. Begitu ada musibah, baru mau Allahu Akbar. Begitu musibahnya hilang, Allahu Akbarnya juga hilang. Nah, ada orang yang modelnya semacam itu, ya kan? Makanya jangan heran, ya kan, kalau ada orang yang terus dikasih musibah oleh Allah, dikasih ujian, dikasih cobaan. Mungkin Allah tahu ini orang kalau saya kasih nikmat, ya, saya kasih pencapaian duniawi yang besar, ini orang gak akan bisa menjaga agamanya. Justru dia dalam keadaan yang ya banyak ujian seperti ini, mungkin dalam keadaan susah seperti ini, dia lebih bisa menjaga agamanya, lebih bisa ingat kepadaku ketimbang ketika aku bukakan pada dia pencapaian duniawi yang luar biasa. Ada juga orang sebaliknya, ketika Allah berikan kepada seseorang tuh pencapaian duniawi yang besar, ya, mungkin barangkali Allah tahu justru dengan keadaannya seperti itu dia lebih bisa menjaga agamanya. Kalau aku jadikan dia orang yang susah, yang gak punya apa-apa, ya, banyak masalah, banyak ini itu, mungkin dia tidak akan bisa menjaga agamanya dalam keadaan seperti itu, ya kan? Sehingga kan banyak orang ketika ada apa-apa menempuh jalan yang haram, kan? Ya. Jadi ketika banyak musibah, banyak masalah, yang ditempuh malah jalan yang haram, ya kan? Itu malah keliru, ya kan? Justru ketika ada masalah, ada musibah, ada ujian itu ya, ketika dia menempuh cara yang haram untuk menyelesaikannya, maka ya yang terjadi itu malah mendatangkan musibah-musibah yang lain. Tapi kalau dia menyelesaikan masalahnya itu sesuai dengan perintah Allah, ingat sama Allah, doa, insya Allah akan cepat selesai, ya. Maka kata para ulama, orang kalau punya masalah, punya ujian, ya, yang pertama kali dia laporkan, dia sampaikan, dia adukan itu sama Allah, maka insya Allah akan cepat selesai. Tapi kalau punya masalah, punya ujian, ya, yang pertama kali dia laporkan itu sama makhluk, manusia, maka biasanya akan berlarut-larut. Seperti Nabi Yusuf ketika masuk penjara itu, ada salah satu orang yang akan dikeluarkan dari penjara, yang orang itu akan kembali ke pekerjaannya sebagai pemberi minum raja. Maka Nabi Yusuf kan bilang sama orang itu, tolong sampaikan sama raja, ada orang di penjara gak bersalah. Maksudnya Nabi Yusuf itu. Tapi akhirnya Allah membuat orang itu lupa, ya, sehingga lupanya juga gak main-main, 7 tahun lupanya, ya, lupanya sampai 7 tahun baru dia ingat, ternyata waktu saya keluar penjara dulu ada orang yang titip pesan sama saya untuk menyampaikan sama raja kalau ada orang di penjara nggak bersalah. Nah, itu tarbiyah, ya, pendidikan dari Allah. Ketika ada apa-apa yang pertama kali dilaporkan itu makhluk, ya, maka biasanya akan berlarut-larut. Tapi yang pertama kali dia adukan, dia laporkan itu kepada Allah, insya Allah akan cepat selesai, ya kan? Tidak usah kita berpikir bagaimana cara Allah menyelesaikannya. Allah punya banyak cara dengan menyelesaikannya. Ya, kun fayakun selesai. Nah, kalau kita pikir pakai pikiran kita, nggak akan sampai. Pikiran kita terbatas, ya. Caranya bagaimana? Kadang-kadang kita merasa ini kayaknya mustahil, ya kan? Ya, bagi kita mustahil karena kita terbatas kemampuannya. Otak kita terbatas, sehingga kita mustahil itu karena kita memandang kemampuan kita, memandang kemampuan orang di sekitar kita. Tapi kalau yang kita pandang itu qudratullah, kekuasaan Allah, ya tidak ada yang mustahil. Nah, mungkin ini kurang lebih ya yang dirahmati Allah apa yang bisa saya sampaikan. Intinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, berbagai macam ujian, berbagai macam keadaan yang Allah berikan kepada kita,
siapakah yang lulus dalam menjalani ujian itu? Ya satu, orang yang paling baik amalnya. Dia dikasih sehat, dia dikasih sakit, dia dikasih kaya, dikasih miskin, ditakdirkan jadi pejabat atau cuma jadi rakyat, tinggal di kota, tinggal di desa, sama semuanya. Siapa yang paling baik amalnya, dialah orang yang lulus dalam menjalani ujian. Tapi yang rusak amalnya, yang buruk amalnya, maka dia orang yang celaka, yang tidak lulus ketika menjalani ujian ini.